105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwatuna yang setiap hari Seninnya kita akan selalu melakukan kajian fikih, zakat, infak, sedekah dan wakaf atau ziswaf ya bersama Ustadz Haji Kamriza LCMA dan dipandu oleh Sobat Sirana Famil Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui streaming di sipfm.com. Jadi keluarga Sip yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 0812 64579612 dan juga di Instagram kita di @sipfm. Kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Dan ini Ustaz nih keluarga Sip pasti penasaran apa kajian kita di malam hari ini. Kalau gitu kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kajian kita. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga Sip yang Allah muliakan, kita awali majlis kita dengan membaca basmalah, berharap keberkahan dari Allah, karena memang talabul ilmi, halaqatuz zikri adalah bagian dari ibadah yang utama, yang ibadah itu akan paripurna nilainya, pahalanya manakala kita mulai dengan nama-nama yang terbaik, dengan nama Allah, yaitu Bismillah. Kita alhamdulillah ketemu lagi di kesempatan kali ini melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya yang memang beberapa kali, beberapa periode kita tidak bisa bertemu dan berdialog terkait program zakat ini dikarenakan ada kajian dan agenda yang tidak bisa kita lupakan, kita tinggalkan. Mudah-mudahan mulai dari hari kali ini dan selanjutnya kita insyaAllah akan bersama mendiskusikan apa yang kita beri judul kajian zakat, kajian filantropi. Sahabat Sip yang Allah muliakan, kita sudah bahas tentang zakat, definisinya. Kita juga sudah bahas tentang dalil-dalilnya, keutamaan-keutamaannya. Kita sudah bahas tentang siapa saja yang wajib berzakat, siapa saja yang dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini. Sekarang kita akan masuk pada bagian dan segmen yang berikutnya, yaitu harta-harta yang dikenakan zakat. Apakah semua harta itu wajib dizakatkan atau ada harta-harta dengan klasifikasi tertentu yang dikenai zakat. Kita tentu juga akan awali yang dimaksud dengan harta itu apa, itu bagaimana cara menilainya, menentukannya, lalu kemudian persyaratan apa yang mesti ada pada harta sehingga pemiliknya dikenakan, diwajibkan untuk menunaikan zakat. Pertama, kita ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran memang Al-Quran tidak banyak menjelaskan secara detail, secara rinci harta-harta yang dikenakan zakat. Apa saja hartanya, apa syarat-syaratnya, bagaimana cara mengeluarkannya, kapan dikeluarkan, berapa kadar yang dikeluarkan, itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Tetapi kita lihat nanti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu semua. Apa yang masih global dirincikan, apa yang masih sama diperjelas, apa yang masih umum
dikhususkan. Hadis dan sunnah juga menjelaskan contoh-contohnya, hal-hal praktisnya, teori-teorinya, dan bagaimana cara mengeluarkannya secara praktis. Artinya Al-Quran menjelaskan prinsip-prinsipnya, hal-hal yang global terkait zakat. Lalu dari hadislah kita ketahui detail, teknis, rincian, dan praktis dari zakat itu. Kita lihat bahwa dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang zakat, pertama kita bisa lihat bahwa menurut Al-Quran, harta-harta yang wajib zakat itu yang pertama adalah az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Ini bisa kita lihat dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri mereka kabar. Kalau dalam hadis ini sindiran, dalam ayat ini, beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini soal An-Nahl ayat 44 ini menjelaskan orang yang mengumpulkan, memiliki, menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya. Kalimat infak ini kita sudah jelaskan kemarin ya, bahwa kadang zakat itu menggunakan diksi sedekah, menggunakan kata infak, menggunakan kata zakat. Tapi intinya yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidak mengeluarkan infaknya atau zakatnya, karena ancamannya neraka. Jadi kalau yang ibadah harta yang diancam jika tidak dikeluarkan, ya ulama sepakat itulah dia zakat. Kalau infak itu yang kita pahami selama ini, dia sifatnya adalah seperti sedekah, berapa kita keluarkan, kapan kita keluarkan, untuk siapa, itu tidak diatur. Tapi yang ada aturannya dan ancaman bagi yang tidak menunaikannya, itu yang dimaksud adalah zakat. Walaupun redaksi pada surat An-Nahl ayat 44 ini menggunakan redaksi infak. Jadi wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wasyirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak mengeluarkan infaknya, tidak menunaikan zakatnya, beri mereka kabar gembira dengan azab dan hukuman yang pedih. An-Nahl 44. Nah, ayat ini menjadi dalil tentang zakat emas dan perak. Yang kedua, Al-Quran juga menceritakan tentang zakat tanaman dan buah-buahan. Sebagaimana Allah tegaskan, mohon maaf tadi yang saya maksud tadi itu adalah zakat emas dan perak itu surat At-Taubah ayat 34 ya. At-Taubah 34, bukan An-Nahl 44. Nah, jadi yang kedua, zakat tanaman dan buah-buahan. Ini sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am 141. Kulu min thamarihi, makanlah oleh kalian buah-buahan, idza asmara, ketika sudah berbuah, wa atu haqqahu, jangan lupa keluarkan haknya, yauma hasadihi, ketika panen. Mengeluarkan haknya. Hak harta itu ya kewajiban bagi yang memiliki, maksudnya zakat. Dimakanlah buah-buahan, nikmatilah panen yang kamu dapati dari buah-buahan dan tanam-tanaman. Tapi jangan lupa keluarkan haknya. Maksudnya keluarkan zakatnya. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 141 ini menjadi landasan bagi ulama tentang zakat pertanian. Lalu kemudian
Al-Quran juga menjelaskan tentang zakat hasil usaha, zakat perdagangan, zakat penghasilan. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 276, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah, infakkanlah penghasilan yang baik darimu, usaha yang halal. Keluarkanlah yang baik-baik dari yang kamu usahakan, maksudnya penghasilan yang halal. Karena memang nanti tidak ada zakat dari harta haram, dari harta yang tidak halal. Nah, jadi kalau ada hasil usaha yang halal, perdagangan kah namanya, atau jasa segala macam, ada hasilnya. Jangan lupa dari hasil itu keluarkan infaknya. Nah, kalimat infak di sini dimaksud adalah zakat. Di ulama menggunakan ayat ini tentang wajibnya zakat perdagangan. Nanti dalam hadis akan dijelaskan. Atau wajibnya zakat penghasilan. Sudah 3 ya. Lalu yang keempat, al-khariju minal ard min ma'dan wa ghairi. Jadi zakat yang dijelaskan dan disebutkan dalam Al-Quran adalah yang keluar dari bumi, hasil bumi, seperti hasil tambang. Hasil tambang, pokoknya intinya yang diolah dari bumi. Maka nanti muncul istilah zakat pertambangan. Itu sambungan dari ayat yang tadi kita baca, itu surah Al-Baqarah 276. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya wahai orang beriman, keluarlah zakat dari hasil usaha kalian. Wa mimma akhrajana lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi, hasil bumi. Hasil bumi ini maksudnya bukan pertanian ya. Hasil bumi maksudnya adalah pertambangan, tambang batu bara, tambang emas, tambang besi, pokoknya dikeluarkan dari perut bumi. Nah, keluarkan zakatnya. Nah, jadi nanti akan muncul zakat pertambangan. Lalu selainnya secara umum dikeluarkan jelas ya, zakat zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, zakat penghasilan dan perdagangan, zakat pertambangan dan hasil bumi. Nah, di luar itu Al-Quran menjelaskan secara umum bahwa pada harta ada zakatnya. Dia tidak jelaskan hartanya apa. Pokoknya siapa yang memiliki harta, bila telah memenuhi syarat tertentu, keluarkan zakatnya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, khudz min amwalihim sadaqatan, ambil dari harta-harta mereka sadaqatan. Sadaqatan di sini diksi sedekah untuk makna zakat. Ambil zakat dari harta-harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan mereka dari dosa, membersihkan hati mereka dari sifat kikir dan segala macam. Itu At-Taubah ayat 103. Sama ada dengan firman Allah, wa fi amwalihim haqqun, dalam harta mereka itu ada hak. Hak untuk siapa? Lisaili wal mahrum, untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi kalau hak orang miskin berarti kewajiban orang kaya. Jadi dalam harta-harta yang dimiliki ada hak orang miskin. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa zakat pada harta secara umum. Nah, begitu Al-Quran menjelaskan. Jadi yang pertama yang jelas dalam Al-Quran itulah zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman dan hasil bumi, zakat perdagangan dan hasil usaha, zakat pertambangan, zakat jadi emas dan perak dan segala macam. Lalu zakat harta secara umum.
Nah, berarti sekarang kita ingin lihat apa harta yang dimaksud. Sehingga nanti kita bisa lihat, oh ini termasuk harta ini. Ini termasuk harta ini. Sehingga kalau kita dah tahu bahwa yang kita miliki dan ada di tangan kita itu adalah masuk dalam kategori harta, berarti dia berpotensi untuk dizakatkan. Nah, harta itu dalam bahasa Arab artinya mal. Mal. Kalau banyak amwal. Jadi mal atau amwal. Mal itu artinya cenderung. Mala ilaihi, cenderung padanya. Jadi harta itu sesuatu yang amal disukai oleh hati. Seseorang berminat untuk memilikinya, tertarik untuk mendapatkannya. Nah, maka itu termasuk dalam konteks harta. Sesuatu yang memang manusia secara naluriah dan fitrah ingin mendapatkannya, memilikinya, mengumpulkannya, maka itu masuk dalam kategori harta. Maka onta adalah harta, sapi adalah harta, kambing adalah harta, emas adalah harta, uang adalah harta, rumah adalah harta, pakaian adalah harta. Pokoknya kita ingin memilikinya. Tapi kalau sesuatu tidak ingin kita miliki, kita tidak berminat untuk mendapatkannya, maka benda-benda itu tidak masuk dalam kategori harta. Contoh batu. Batu itu tidak masuk dalam konteks harta. Kenapa? Karena batu ada di mana-mana. Air nggak masuk dalam konteks harta. Maka tidak ada namanya zakat air. Zakat air, zakat batu nggak ada. Kenapa? Karena memang karena saking banyaknya kita tidak tertarik untuk memilikinya. Jadi harta itu sesuatu yang manusia ingin memilikinya dinamakan harta. Sesuatu yang manusia ingin menguasainya atau berambisi untuk mendapatkannya, maka dinamakan dengan harta. Maka harta pada peringkat paling atas itu ya emas dan perak, karena tidak ada orang yang tidak suka emas, tidak ada orang yang tidak suka perak, tidak ada orang yang tidak suka uang. Nah, jadi secara umum emas adalah harta, uang adalah harta. Nah, masalah nanti ya termasuk rumah, mobil, binatang ternak dan seterusnya. Kucing termasuk harta? Oh, tidak. Karena ya kalau seandainya kucing itu ada dipelihara orang, tapi tidak ada orang yang bikin peternakan kucing. Nggak ada. Sekedar untuk dipelihara 1 atau 2 ekor, iya. Tapi dikembangbiakkan, oh nggak ada. Beda sama sapi. Sapi orang berkepentingan untuk bikin dia semakin banyak. Sebagaimana kambing, ayam dan seterusnya. Karena banyak orang membutuhkannya. Dia ada sesuatu yang orang menginginkannya, ingin memperolehnya karena manfaatnya yang sangat banyak. Itu yang dimakan dengan harta. Nah, jadi kalau begitu, sesuatu yang kita tertarik kepadanya itu adalah harta. Itu secara bahasa. Tapi dalam konteks fikih, para ulama menjelaskan harta itu sebagaimana penjelasan mazhab Hanafi ya. Kullu ma yumkinu hiyazatahu wal intifa' bihi ala wajh mu'tad. Jadi kata ulama-ulama Hanafiyah, sesuatu yang mungkin dikuasai, diklaim dan bisa dimanfaatkan, itu adalah harta. Maka syaratnya 2 ya, bisa dipegang, bisa dikuasai, bisa diklaim, bisa dimanfaatkan. Berarti harta itu sesuatu yang memiliki dua unsur ini. Itu apa? Mungkin dikuasai, mungkin dimanfaatkan. Nah, kalau salah satunya tidak ada, berarti tidak dimasuk dalam kategori harta. Apa contohnya? Dia bisa dimanfaatkan, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dikuasai. Contoh, matahari. Cahaya matahari itu bermanfaat. Semua orang sepakat. Tapi milik siapakah itu? Nggak ada yang bisa mengklaimnya. Kenapa? Nggak bisa dipegang, nggak bisa dipindahkan, nggak bisa dibagi-bagi. Kita bersama menikmatinya, tapi tidak ada yang bisa mengklaim matahari itu milik saya. Walaupun pernah ada yang mencoba mempatenkan cahaya matahari, mengajukan hak paten. Dia mengatakan cahaya matahari itu
Karena dia yang mempatenkan, maka semua orang mesti bayar sama dia. Untung aja klaim-klaim gila seperti ini tidak dikabulkan. Kan repot juga nanti kalau dia mengklaim matahari, kita terpaksa bayar. Dia mengklaim nanti orang mengklaim oksigen. Jadi patenkannya oksigen, nanti siapa saja yang mau hidup bayar sama dia. Dipatenkannya nanti angin, dipatenkannya air, repot. Kenapa? Dia memang bermanfaat tapi nggak bisa diklaim, nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa dikuasai. Ditunjuk-tunjuk bisa, itu punya saya, tuh punya saya, tapi kan nggak bisa. Kalau punya kamu bawalah, nggak bisa juga dibawa. Bawalah cahaya tuh kalau mau kamu bisa, nggak bisa. Jadi bisa dikuasai, kecuali nanti kalau seandainya ada oksigen dimasukkan ke dalam tabung, lalu satu tabung harganya berapa, tuh menjadi harta dia lagi. Kenapa? Karena oksigen yang tadinya lepas ditangkap, dimasukkan ke dalam tabung. Satu tabung oksigen itu harganya berapa? Nah, itu lain lagi, itu masuk ke dalam kategori harta. Tapi kalau dia masih lepas begitu, nggak ada yang bisa mengklaim. Nah, kalau ada pula nanti teknologi bisa menangkap cahaya, terus dimasukkan ke dalam botol khusus, lalu dijual. Satu tabung cahaya berapa? Kalau ada gitu, itulah lagi ceritanya. Karena syarat dari harta itu yang dalam konteks fikih nanti akan dicatat sebagai kekayaan yang mesti dikeluarkan zakatnya, bisa dipegang, bisa ditakar, bisa dikuasai, dan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau bisa dimanfaatkan tapi nggak bisa dipegang, itu nggak harta namanya. Seperti apa tadi? Cahaya matahari bermanfaat tapi nggak bisa dipegang. Atau sebaliknya, bisa dipegang, bisa dibawa pulang, tapi nggak bermanfaat, tidak juga harta namanya. Seperti contoh tadi batu. Nah, kita bawa batu satu ember. Kalau dia bisa dikuasai dan ada manfaatnya, masuk dia. Apa bukti ada manfaatnya? Bisa dijual, orang mau membelinya, itu baru. Tapi kalau kita bawalah orang nggak juga tertarik, itu pasir di pantai, itu nggak bisa masuk dalam kategori harta, walaupun di pantai ini bisa kita masukkan dalam ember. Kenapa? Buat apa bagi orang pasir di pantai sebanyak itu? Kita jual pasir satu ember nggak bakal ada yang beli. Kenapa? Mereka bisa ambil sendiri, nggak masuk dalam konteks harta. Kecuali nanti pasir itu diolah sedemikian rupa, dikarungin, dibawa ke toko dan dijual. Berarti dia sudah bisa dikuasai dan bernilai. Itu masuk dalam konteks harta. Air laut bisa kita ambil satu ember, tapi cobalah, ada nilainya? Nggak ada. Nah, jadi tidak masuk dalam konteks harta dia. Kecuali kalau dia bawa pulang air laut itu, dijemur, jadi garam, jualnya garamnya. Itulah lain cerita. Tapi intinya syarat Hanafiyah adalah harta itu punya dua persyaratan. Pertama, bisa dikuasai, yang kedua bisa dimanfaatkan. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak ada, maka tidak dimakan harta. Nah, kalau begini ceritanya, maka harta itu adalah sesuatu atau benda yang konkret, benda yang bisa dipegang, benda yang apa namanya itu ya, benda yang bisa benda yang bersifat materi, kita gitu. Nah, itu menurut pendapat ulama Hanafiyah. Adapun sebagian ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ada sesuatu itu tidak bisa dipegang, tapi dia bernilai dan bermanfaat. Nah, seperti apa ya? Seperti hak atas karya, ya, seperti paten, ya, dia menciptakan teori ini lalu dipatenkan. Nah, kan teori itu kan tidak sesuatu yang bisa dipegang, tapi dia bermanfaat dan dia bernilai. Kalau dipatenkan berarti dia seolah-olah paten itu sudah menjadi milik dia secara eksklusif, yang orang lain tidak bisa menggunakannya kecuali atas izinnya. Itu masuk dalam kategori harta menurut ulama Syafi'iyah. Di hak paten, hak atas penemuan, teori yang ia ciptakan, walaupun dia bukan bentuk benda yang bisa dipegang,
berbentuk materi yang bisa dinilaikan, tapi karena dia sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, maka dia masuk dalam kategori harta. Tetapi barangkali kita bisa ambil pendapat yang kuat, dan maksudnya pendapat yang kita pilih kita lalu itu, bahwa harta yang dibahas dalam konteks zakat adalah memang materi, berupa uang, berupa emas, berupa perak. Nah, kalau hak paten itu kalau sudah menjadi materi dia, materinya itu yang akan dizakatkan. Contoh, dia mendapat royalti. Berapa royaltinya? 100 juta, berarti uang itu. Royalti berupa uang, berarti ada zakat uangnya. Tapi ketika dia masih royalti belum berwujud uang, belum ia terima imbalannya, maka dia royalti itu hanya sesuatu kekayaan kita yang belum ada nilainya. Tapi kalau dia sudah menghasilkan uang, maka uang yang dihasilkan itu masuk dalam konteks harta yang wajib dizakatkan. Zakat uang namanya. Nah, berarti dari konteks ini walaupun agak berbeda tapi substansinya sama. Itu zakat dikeluarkan dari kekayaan atau harta yang real, yang nyata, bisa dipisahkan, bisa dikuasai, bisa dimanfaatkan. Kenapa bisa dipisahkan? Karena nanti kan zakat tuh memisahkan sebagian untuk orang lain. Kalau nggak bisa dibagi-bagi gimana? Kalau bisa dipisahkan, dibagi, berarti bisa dimasukkan dan diukur. Nah, nanti di bagian yang zakat itu kita keluarkan, kalau bisa dibegitukan, masuk dalam konteks harta. Di apa saja yang bernilai, bisa dikuasai, bisa diklaim, bisa dimanfaatkan, maka itu termasuk harta dalam konteks kajian fikih. Nah, lalu masuk kita kepada hal yang agak teknis. Apakah semua harta? Jadi kalau definisi harta kita sepakati tadi, sesuatu yang bernilai, bisa dipegang dan bisa dimanfaatkan. Itu adalah harta. Apakah semua harta wajib dizakatkan? Dia hanya punya satu ember. Sebuah ember. Berarti itu kan harta itu. Ada bendanya, ada nilainya, ada manfaatnya. Apakah ada zakat ember namanya? Atau ada nilainya, ada manfaatnya, bisa dibagi. Ya, dia punya seekor kambing, cuma seekor kambing. Apakah satu ekor kambing sudah wajib dizakatkan? Oh, kalau tadi katanya ada zakat uang. Apakah semua yang punya uang wajib zakat? Dia punya uang di tangan 1.000, apakah ada zakatnya? Nah, nanti itulah secara teknis akan dibahas oleh ulama bahwa harta dengan definisi yang tadi sudah kita jelaskan, dia akan dikenakan kewajiban zakat jika telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, ulama menjelaskan al-milku at-tam. Harta itu milik penuh. Jadi kalau kita punya sesuatu milik bersama, itu nggak bisa kita zakatkan, karena kita hanya sebagian dari pemilik. Kita kredit sesuatu, berarti kalau kredit itu belum bisa kita klaim milik kita, kan BPKB-nya masih di bank. Jadi sebagian ada hak bank di situ, sebagian hak kita itu belum wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak milik sempurna. Atau kita punya uang, jadi milik sempurna itu dinamakan milik sempurna itu kita punya hak penuh untuk mengelolanya. Itu milik sempurna. Kalau kita tidak punya kewenangan untuk mengelolanya, tidak dimiliki milik sempurna. Atas nama mungkin kita punya uang di bank, tapi kita sedang dalam masa itu dilarang untuk transaksi keuangan, dana kita dibekukan. Uangnya ada, tapi nggak bisa kita gunakan karena kita dalam status dilarang untuk menggunakannya. Dana kita diblokir, katakanlah gitu. Jadi milik kita jadi nggak sempurna. Kenapa? Kita bisa mengatakan itu milik kita, ada surat-suratnya, ada dokumentasinya,
tetapi kita tidak bisa mengapa-ngapain karena dana itu lagi diblokir atau enggak, dana itu tidak wajib dizakatkan. Karena dia namanya al-milku an-naqis, milik yang apa namanya? Yang kurang, tidak sempurna. Nah, sebenarnya sahabat sip yang Allah muliakan, harta itu semuanya milik Allah. Tidak bisa kata-kata itu milik kita. Jadi harta itu Allah yang punya, Allah juga yang bagi-bagi. Nah, sehingga kita lihat bagaimana Allah menggunakan kalimat harta itu lalu disandingkan dengan namanya. Seperti ketika Allah berfirman, wa atuhum min malillah, berikan pada mereka min malillah, harta Allah. Jadi harta Allah. Atau wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah dari rezeki yang kami berikan. Itu kan sudah milik Allah yang Allah berikan kepada kita. Milik Allah yang Allah kuasakan pada sebagian hambanya. Dia orang kaya itu kan punya hak kuasa yang Allah berikan padanya. Bukan punya dia, tapi Allah yang punya, tapi Allah percayakan ke dia untuk mengelolanya. Jadi sejatinya semua, bukan cuma harta, semua yang ada di alam semesta, baik harta atau manusia, itu milik Allah. Nah, tapi yang kita maksud milik sempurna dalam pembahasan fikih adalah milik yang secara secara hukum atas nama seseorang, yang karenanya seseorang bisa menggunakannya, bisa mengambilnya, bisa menguasainya. Itu namanya milik sempurna. Walaupun kalau kita katakan sejatinya semuanya milik Allah, tapi ketika dia bisa menguasai, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan, itu namanya milik sempurna. Nah, apa harta yang tidak masuk dalam kategori milik sempurna ini? Uangnya ada, milik dia, tapi ada di tangan orang lain, dan orang itu entah kemana. Artinya dia hanya punya suratnya, tapi tidak bisa memanfaatkannya, nggak sempurna namanya. Nah, atau seperti yang tadi, uangnya ada di bank tapi diblokir, berarti milik yang tidak sempurna. Atau uang ada di tangan tapi bukan milik dia, milik orang, dititip sama dia, itu nggak milik sempurna namanya itu. Ada di tangan tapi tidak bisa dikelola. Atau bisa ada di tangan tapi tidak bisa kita kelola karena ada milik orang lain, atau tidak bisa kita manfaatkan karena dia berada di tempat yang kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, jadi kalau ada orang utang sama kita, berarti uang kita ada kan, cuma sama orang, nggak bisa kita zakatkan kalau orangnya lari. Tapi kalau seandainya uang kita ada sama orang, kalau kita minta orang itu mau ngasih, hutang itu namanya hutang yang bisa ditagih, atau kita zakatkan. Atau uang kita ada tidak di tangan tapi ada di rekening bank, dan kapan kita mau tarik di ATM bisa, itu masuk milik sempurna itu. Kapan kita tarik bisa. Nah, jadi milik sempurna itu adalah harta yang bisa kita gunakan kapan kita mau, berapa kita mau, dan sesuka kita. Itu namanya milik sempurna. Ada kewenangan penuh yang Allah berikan secara legal dan halal. Tapi kalau cuma nama-nama saja yang kita miliki, surat saja yang ada di tangan, tapi sejatinya harta itu entah di mana, itu tidak masuk dalam kategori milik sempurna. Harta kita ada tapi di tangan orang, itu nggak masuk milik sempurna jika orangnya lari, hilang, atau nggak mau bayar. Tapi kalau orangnya mau bayar, cuma kita belum minta, berarti itu masuk dalam kategori harta milik sempurna, cuma tempatnya berada pada tangan orang lain, di bawah bantal atau di bank dan segala macam. Intinya adalah apa? Harta itu konkret adanya, bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan. Maka tidak termasuk harta kalau kita sudah dijanjikan, cuma belum terima. Itu nggak masuk milik sempurna. Kita beli sesuatu barang, barangnya belum tiba,
itu nggak masuk milik sempurna. Dia milik sempurna memang iya. Kapan kita mau bisa, cuma entah kapan datangnya, entah kapan bisanya. Sampai dia berada di tangan, maka harta itu dinamakan harta yang tidak sempurna, yang karena itu dia tidak dihitung ketika kita mengeluarkan zakat. Jadi kita mau berzakat nih, ada harta di tangan segini-segini, cuma ada harta kabarnya saya akan dapat bulan ini, cuma belum dapat lagi, jangan dihitung. Ada harta di tangan orang, cuma orang itu entah kemana, jangan dihitung. Karena harta yang seperti itu tidak sempurna, maka tidak zakatkan. Barang-barang kredit belum lunas kita bayar, berarti ada kepemilikan kita, ada juga hak dari kreditur. Itu enggak masuk dalam konteks milik sempurna. Jadi itu persyaratan yang pertama atas harta yang wajib dizakatkan. Apa dalil dari syarat yang pertama ini? Ya, dalil yang pertamanya firman Allah tadi. Khuz min amwalim, ambil dari harta mereka. Jadi kalau harta itu belum bisa mereka klaim sebagai harta mereka karena dia bersama orang lain, atau dia milik bersama dengan pihak lain, atau harta itu entah kemana, maka nggak masuk dalam konteks ayat ini. Karena ayat ini mengatakan ambil zakat dari harta mereka. Mana dia? Mana konkretnya? Mana buktinya? Mana wujudnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa persyaratan milik sempurna itu penting? Karena zakat itu nanti kan memberikan sebahagian dari harta pada mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau dia tidak punya kuasa penuh, kan dia harta itu bukan harta dia semata-mata, itu gimana pula caranya dia berzakat? Bukan punya dia, punya bersama. Ya, harta pusaka itu nggak ada zakatnya. Kenapa nggak ada zakatnya? Ini milik bersama. Hutan nggak ada zakatnya, itu milik negara, bukan milik sosial, bukan milik individu. Harta wakaf nggak ada zakatnya. Kenapa? Harta wakaf itu tidak milik sempurna. Harta wakaf itu milik umat Islam sedunia. Harta haram itu kan bukan milik kita. Walaupun ada di tangan kita, kan sebenarnya bukan milik kita. Harta curian, harta korupsi itu nggak milik sempurna. Itu harta harta haram, harta milik orang lain, cuma ada di tangan kita. Itu tidak dizakatkan. Jadi harta wakaf, harta haram, harta milik umum, milik publik, milik negara, itu tidak ada zakatnya. Begitu. Ini lumayan apa ya, materi yang diberikan oleh Ustaz ini, kajian kita ini lumayan mendalam juga nih keluarga SIP ya. Itu baru satu syaratnya. Baru satu syaratnya ada beberapa. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih ya Ustaz ya. Ya. Kita jeda dulu ini di segmen kedua. Nantinya akan kita lanjutkan kembali pembahasan terkait harta ini. Nah, mana saja yang bisa dizakatkan. Nah, kalau gitu keluarga SIP kita lihat sejenak dan ada yang mau lewat berikut ini. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita lanjutkan kembali nih di segmen kedua ya. Dan di segmen ini juga sekaligus nanti kita juga mintakan langsung pada Ustadz memberikan kesimpulannya di malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Keluarga SIP yang Allah muliakan, tadi kita sudah bahas persyaratan harta yang dikenai wajib zakat itu. Yang pertama adalah harta milik sempurna. Harta milik sempurna itu dalam konteks fikih, harta yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, harta itu ada di tangan, bisa dipegang, bisa diklaim. Dan yang kedua, bisa
dimanfaatkan. Kalau harta bersama nggak bisa katakan milik sempurna, karena kewenangan untuk menggunakannya harus kesepakatan bersama. Jika semuanya sudah sepakat, baru masuk nama kategori milik sempurna. Harta yang namanya nama kita, tapi barangnya entah di mana, itu nggak masuk milik sempurna. Kita punya harta, ini bukti kepemilikannya, cuma bedanya di tangan orang, dan orang itu entah kemana, atau nggak masuk milik sempurna. Atau harta itu milik kita, barangnya ada di bank, cuma diblokir, nggak bisa kita pakai, itu nggak milik sempurna namanya. Atau hartanya ada dipinjam orang, orangnya ada, cuma orangnya nggak mau bayar atau nggak mampu bayar, itu tidak milik sempurna juga namanya. Jadi milik sempurna memang ada barang konkret, bisa kita ambil kapan saja, bisa kita gunakan kapan saja, itu namanya milik sempurna. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, persyaratan harta yang dikenakan zakat adalah an-nama. An-nama itu artinya hartanya tumbuh, bertambah, berkembang. Nah, seperti sapi itu bisa beranak. Satu sapi bisa menjadi 3 sapi, ya, itu namanya sapinya berkembang. Peternakan atau buah-buahan. Buah-buahan itu awalnya hanya 10 batang, tapi kalau dia berbuah, setiap batang buah segini. Dari kekayaan berupa batang buah-buahan menghasilkan buahnya. Batang kurma itu ada nilainya kalau ada buahnya. Kalau batang kurma sudah tidak berbuah lagi, itu tidak kena zakat lagi. Jadi ada yang bertambah, ada yang tumbuh. Nah, bertambah atau tumbuh ini konteksnya bisa zohir, memang kelihatan pertambahannya, seperti tanaman berkembang dan menghasilkan panennya banyak, atau hewan ternak yang tadinya satu bisa beranak-anak, itu namanya berkembang. Atau dia tidak berkembang secara zohir, tapi secara potensi ada unsur berkembangnya. Emas tidak beranak, dia tidak bertambah banyak, tapi nilainya itu bisa naik. Apalagi kalau kita gunakan untuk investasi. Di uang itu dia tidak pernah beranak, tapi kalau kita kembangkan dia akan menghasilkan untung. Berarti berkembang namanya. Walaupun uang itu 1 miliar, kalau kita kelola dia akan melahirkan keuntungan pokoknya 200 juta. Nah, jadi uang ini dinamakan bertambah, berkembang, berpotensi untuk dikembangkan. Walaupun faktanya kadang-kadang orang uang itu ditaruh di bank, masuk simpan di bank. Jadi artinya kalau taruh di bank kan artinya dia tidak bertambah, tidak dikelola apa-apa. Tapi di bank itu sendiri kan ada bagi hasilnya. Nah, berarti dia dinamakan tumbuh. Harta yang tumbuh dan berkembang. Nah, harta yang tidak tumbuh dan berkembang tidak wajib dizakatkan. Apalagi kalau harta itu cenderung menyusut nilainya. Beli mobil baru 300 juta, itu makin tahun makin turun nilainya. Di mobil operasional tidak ada zakatnya. Kenapa nilainya turun? Yang dipakai, sesuatu yang dipakai itu cenderung menyusut harganya. Kita beli baju mahal baru seminggu kita jual, turun harganya. Artinya setelah dipakai dia menjadi turun nilainya. Nah, kalau turun nilainya itu tidak berkembang namanya. Nah, berarti harta yang dipakai, kendaraan operasional, rumah tempat tinggal, itu dikatakan tidak berkembang. Kecuali kalau dia punya rumah disewakan, dijadikan kos-kosan, mobil direntalkan, itu berkembang namanya. Tapi kalau yang dipakai tidak berkembang. Jadi kalau ada kita mau berzakat, yang dihitung yang mana? Memang yang berkembang. Jadi kalau pertanyaan saya punya toko nggak berkembang itu. Isinya berkembang, nah isinya dizakatkan. Saya punya mobil, saya pakai 1
anak saya satu, itu satu. Dipakai kan? Iya. Pakaian kan? Iya. Maka kalau dipakai, dia tidak berkembang, dia menyusut dia. Ada penyusut, gedung juga menyusut dia. Semua aset-aset itu kan menyusut dia. Kalau saya tidak salah berapa persen per tahun gitu. Nah, yang menyusut seperti itu karena dipakai itu tidak ada zakatnya. Jadi gedung itu gimana? Gedung tidak ada zakat gedung. Yang ada adalah kalau gedung itu dikomersilkan, zakat hasilnya. Nah, disewakan, dikontrakkan, hasil kontrakannya yang dizakatkan, bukan gedung. Rumah sama, kecuali rumah itu bukan tempat tinggal. Memang dia jual beli rumah, properti. Nah, kalau dia properti, rumah itu nilainya bisa naik. Kalau awal-awal dia buka perumahan, rumah contoh atau rumah awal itu bisa murah harganya. Tapi begitu pembelinya membludak, naik harganya. Nah, rumah jadi komoditi begitu, dia punya potensi untuk berkembang. Dia masuk dalam zakat perdagangan. Nah, jadi syarat kedua harta yang dizakatkan, dikenai kewajiban zakat adalah harta itu berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Berkembang zahir itu seperti hewan yang beranak, tumbuh-tumbuhan yang berkembang, atau seperti uang yang jika dikelola berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Nah, potensi berkembang itu masuk dalam konteks ini. Maka dari sini nanti kita bisa memahami kenapa emas, perak, uang itu dizakatkan. Karena jika dikelola dia akan menghasilkan, berarti dia punya potensi untuk berkembang. Kenapa tanam-tanaman dan buah-buahan dizakatkan? Karena tanam-tanaman itu punya panen, nah, berarti bertambah dia, beruntung dia dengan hasil panen. Lalu kenapa ternak itu dizakatkan? Karena ternak itu punya anak, dia akan beranak dan sebagainya. Nah, itu yang kita maksud dengan syarat yang kedua dari harta itu, yaitu dia punya potensi untuk berkembang. Nah, kalau uang kita ada di tangan orang, dipinjam 100 juta, nah, itu berarti kalau seandainya orangnya nggak mampu bayar, berarti dia tidak bisa juga berpotensi untuk berkembang, bahkan berpotensi untuk hilang malahan. Atau harta yang diblokir, kan nggak berkembang juga dia. Jadi semua harta yang tidak berkembang yang dipakai, maka dia tidak dikenai kewajiban zakat. Maka kendaraan yang dipakai, rumah yang dipakai, tanah yang ditempati untuk tempat tinggal, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau tanah itu tanah pertanian, hasil pertaniannya dizakatkan. Kalau rumah itu disewakan, hasil sewanya dizakatkan. Kalau dia itu diinvestasikan, maka berarti dia punya potensi untuk berkembang, walaupun punya potensi juga untuk rugi. Tapi kan orang investasi kan niatnya untuk berkembang, potensi itu yang dihitung. Walaupun nanti ketika kita zakatkan, realnya berapa untungnya, berapa ya, namanya real. Tapi sifat bahwasanya harta ini bisa menjadi modal untuk dikembangkan, itu masuk dalam syarat bahwa harta ini memiliki persyaratan an-nama itu artinya tumbuh, berkembang, bertambah, menghasilkan untung, menghasilkan income, menghasilkan pemasukan. Berarti dia dikatakan memenuhi persyaratan, yaitu an-nama, itu berkembang gitu. Jadi kita bisa simpulkan, ini belum selesai ya, karena syarat harta zakat itu bukan cuma dua. Tapi katakanlah kajian kita malam ini, harta wajib dizakatkan jika memenuhi persyaratan, dan malam ini dua sudah kita bahas. Apa yang pertama tadi? Harta itu milik sempurna. Yang kedua, harta itu berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Nanti kita akan bahas bab, ada namanya nisab, ada namanya haul, dan sebagainya. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Masya Allah.
Ini luar biasa sekali pembahasan kita kali ini keluarga sip ya. Karena dakwah tuna ini pembahasannya tematik, maka memang dimulai dari dasar pembahasan Ngaji. Iya, ngaji Nah, kita. ngaji. Kalau ngaji itu begitu. Iya. Kalau perlu nyatat. Kalau perlu sahabat sip sambil dengan nyatat. Jadi nyatat, nanya. Nanyanya bisa sekarang, bisa minggu depan. Iya. Tapi kalau dengar raja itu kayak tabligh tuh. Iya. Sama ya. Kalau ngaji ini memang dia relatif membosankan karena dia tema. Tapi kalau mau ngaji itu memang serius. Serius itu artinya ada yang bertambah, meningkat dan berurutan. Nah, kalau pendengar ingin tahu, kita bahasnya fikih zakat karya Yusuf Qaradawi. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Ustaz nih atas pembahasannya di malam hari ini dan kedatangannya juga berbagi bersama kita di Radio Sip FM. Dan semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi ya keluarga Sip ya dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik keluarga Sip yang ketinggalan pembahasan kita kali ini bisa nanti tonton di YouTube kita di Sip Media. Dan kalau gitu keluarga Sip ya Ustadz Haji Kamizal SMA dan juga sahabat Serena Famil Fatih pamit dari spesial program dakwah tuna. Dan jangan kemana-mana dulu nih karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.